Selamat pagi. Pagi luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kupang yang memberikan kesempatan pada saya di pagi hari ini. Kalau bahasa kami di Islam namanya silaturahim, saling sapa. Saya Usman Koli, asal dari Lembata, asli, nggak pakai campuran. Tapi nenek moyang dari Adonara Barat. Ya. Lama pendidikan di Sulawesi, sekarang bertugas di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Karena itu kemarin Ibu juga sempat ke rumah. Hari ini kami juga ada kegiatan di bawah. Karena ada permintaan, saya kesini untuk sama-sama kita bersilaturahim. Mengingat sekolah ini sering dulu ujian, sering kesini juga saling mengawasi silang dulu. Jadi tidak asing buat saya untuk di SMA Negeri 5 ini. Karena itu yang pertama adalah yang terhormat Ibu Kepala bersama seluruh aktivitas akademik di SMA Negeri 5 dan juga kepada seluruh anak-anakku semuanya yang pada pagi hari ini kita bersama melaksanakan satu rangkaian kegiatan yang tadi sebut bahwa kita bersyukur untuk di tahun 2022. Nah, pada sesi itu karena kami ada 3 orang, jadi dibagi porsi untuk bagaimana kita memaknai tahun baru ini agar kedepannya kita lebih baik dari yang sekarang. Dan sebuah bentuk yang harus kita lakukan adalah masing-masing, baik sebagai pribadi maupun keluarga besar seperti sekolah ini, atau juga dalam konteks masyarakat berbangsa dan bernegara, memang kita dituntut untuk bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah soal usia. Hari ini kita semua bisa jadi bersenang-senang sini, duduk di sini karena kita dikaruniai kenikmatan sehat, kesempatan. Tapi bisakah terlintas dalam pikiran kita bahwa di saat yang sama juga ada orang yang terbaring di rumah sakit? Bahkan di saat yang sama ada orang yang sekarang sedang diprosesi untuk masuk liang lahat kuburan. Ya, itu harus dimaknai bahwa kita ini masih diberi ruang untuk hidup oleh Yang Maha Kuasa. Nah, karena itu secara pribadi saya mengajak kita semua untuk mensyukuri karunia ini, nikmat ini, dengan lebih lagi mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Karena kita tidak tahu. Dalam Islam, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, mulai dari presiden sampai tukang sapu, tidak ada orang yang bisa menunda. Tunggu dulu, sebentar anak saya mau naik pelamin. Tunggu dulu, ini sebentar mau pelantikan naik jabatan. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Bahkan orang lagi duduk di pengantin,
out. Ini yang kita harus bangun dulu. Kita harus sadar bahwa Tuhan berikan kita keberkahan dari sisi usia, umur. Karena itu kita harus syukuri. Dan di antara bentuk syukur adalah sisi ibadah sesuai dengan ajaran agama yang kita. Begitu juga dalam konteks berbangsa dan bernegara dan sekaligus juga mungkin di setiap sekolah. Kita patut bersyukuri. Karena dalam Islam belajar itu ibadah. Jadi dia bernilai pahala. Seorang muslim ibadahnya sejak dari dia tidur sampai bangun tidur itu ibadah. Apapun yang dia kerjakan itu bernilai ibadah dan dihitung amalnya, pahalanya, diberikan ganjaran. Maka kemudian Al-Quran menyebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka berbuat baik itu kembali pada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu kembali pada dirimu juga. Dia tidak akan ke orang lain. Mungkin kesannya seolah-olah kita menjahati orang, tapi dia akan kembali kepada diri kita. Karena dalam Islam, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sesuatu sekecil apapun, dia diberi ganjaran. Seperti kecil apapun, dia diberi ganjaran. Mulai dari lisannya, dia mencaci maki dan macam-macam, semua diberi ganjaran. Tidak ada yang tersisa. Jadi kalau dia hidup seorang muslim, ya makna yang tema yang dibangun hari ini adalah menjadi sahabat dan terang bagi sesama. Dalam Islam itu namanya mewujudkan rahmatan lil alamin, ya, dengan membangun ukhuwah, persaudaraan. Jadi kasih sayang, rahmat itu bisa terbangun dengan mewujudkan yang namanya persaudaraan. Persaudaraan tidak bisa dibangun kalau tidak diwujudkan dengan membangun sesama. Karena itu dalam ayat Al-Quran di surah Al-Hujurat, orang muslim, anak-anak semua, Allah tegaskan, ya ayuhan nas. Allah tidak panggil, Tuhan itu tidak panggil ya orang Islam, tidak. Tidak juga panggil hai orang beriman, tidak. Ya ayuhan nas, hai semua umat manusia. Dipanggil semua umat manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin unsa wa ja'alnakum tu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai seluruh manusia, Tuhan itu sengaja menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Nanti endingnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling baik amal perbuatannya, bukan siapa yang paling tinggi pangkatnya, jabatannya, paling banyak hartanya, paling cantik, paling ganteng. Bukan. Ukurannya adalah kualitas ibadah selama dia hidup. Karena kalau ukuran harta, kita nggak masuk. Kalau pakai harta, kita nggak masuk surga. Sebuah agama mengajak orang masuk surga. Tapi kalau ukurannya harta, kita nggak masuk. Surga hanya orang yang berharta saja bisa masuk. Ukurannya apa? Ibadah, kualitas ibadah. Jadi diciptakan suku-suku dan bangsa itu untuk apa? Saling, kalau bahasa lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ini. Nah karena itu tema ini memberikan pesan pada kita sebagai muslim. Saya mengajak anak-anakku semua yang ada di sini bahwa bangunlah persaudaraan, ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah
Dalam ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kami utus ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi bukan untuk manusia saja. Wujud seluruh alam selain manusia alam. Di dalam Al-Quran disebutkan, zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikahu ba'du ala ba'd. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat dari ulah tangan manusia. Akibat ulah manusia. Karena itu kerusakan lingkungan alam, bahkan lingkungan sosial, akibat ulah manusia. Nah, karena itu dalam Islam membangun persaudaraan ini melalui ukhuwah untuk mewujudkannya. Tadi satu untuk umat manusia, yang kedua untuk alam. Nabi, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi untuk yang namanya buang air kecil saja begitu rahmat, disebut rahmat lil alamin. Untuk buang air kecil, Nabi melarang seorang muslim buang air kecil di lubang-lubang yang ada di tanah. Kenapa? Itu rumahnya binatang yang di tanah. Itu rahmatan lil alamin. Rumah binatang itu. Apa cacing dan lain sebagainya itu dilarang itu kecil. Apalagi kalau ya maaf nih kalau laki biasanya ya, wah itu pakai nembak gitu kata orang. Ya, bisa pohonnya itu ya. Kalau ada mulutnya pohon pasti dia ngomong itu. Iya. Jadi untuk lubang saja dilarang. Itu satu. Yang kedua, Nabi larang buang air kecil di air yang tergenang. Bayangkan Pak, Ibu masuk bawah mata sana, berenang saudara yang mau keluar, gilirannya datang lagi bro. Dan orang tadi banyak yang sudah dilarang oleh Nabi. Kenapa? Rahmatan lil alamin, orang lain buat orang. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita asik berenang, orang lain sudah waduh, gawat nih. Iya kan? Ya. Jadi bukan untuk manusia saja, tapi alam semesta. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu berapa poin saja? 2 poin ini, bahwa membangun itu satu, persaudaraan dalam Islam dikenal dengan persaudaraan sesama muslim. Satu, itu urusan nanti bahasnya sesama muslim. Yang kedua, persaudaraan disebut dengan persaudaraan basyariah, sesama umat manusia. Ingat, kita ini satu dari Nabi Adam. Jelek-jelek begini keturunan Nabi Adam loh Ibu. Iya, siapa yang tidak mau mengaku? Semua kita ini keturunan Nabi Adam. Coba cari manusia pertama siapa? Iya. Jadi jelek-jelek kita ini, tapi turunan Nabi. Ya karena itu jangan sembarangan. Nah, hubungan sesama umat manusia tanpa mengenal suku, bangsa, agama, dan rasnya. Karena itu Nabi menyampaikan la jamil arabil. Tidak ada bedanya orang Arab dengan orang yang luar Arab. Tidak ada bedanya. Yang beda itu tadi itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia nanti yang paling amal perbuatan yang paling baik. Bukan karena keturunannya, suku bangsanya, bangsawannya, kekayaannya, gelarnya, bukan. Itu dalam Islam. Karena itu dalam Islam tidak ada namanya elit takwa, ada. Biar ulama ya kalau sholatnya bolong-bolong juga ada juga ketentuannya. Tidak ada elit takwa dalam Islam. Islam itu prestasi ibadah yang dinilai Allah, bukan prestasi sosial. Itu tadi satu, ukhuwah basyariah, sesama manusia seluruh dunia, tidak membedakan siapa-siapa. Yang terakhir, Ibu yang terakhir, ukhuwah wataniyah. Kita ini watan, sesama anak bangsa, ya.
Inilah kelebihan kita hari ini. Kita bisa buat acara begini, kita buat sini, kelebihan kita, kelebihan bangsa Indonesia itu di sini. Yang namanya gotong royong, kebersamaan. Inilah kelebihan kita hari ini. Budaya kita yang begitu kaya, kekayaan kita yang luar biasa. Inilah kelebihan kita. Persamaan sesama anak bangsa. Karena itu siapa saja di negeri ini, kita ingatkan bahwa kita satu, anak bangsa, bangsa Indonesia. Mari di momentum tahun baru ini, anak-anakku semua, mari bangun kebersamaan itu, mewujudkan masa depan kita, masa depan bangsa yang ada dalam 4 pilar berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita semua kita. Nah, oleh karena itu tadi di sini bahwa menjaga sahabat, menjadi sahabat yang terang bagi sama, orang Islam menamakannya dengan mewujudkan ukhuwah menjadi rahmatan lil alamin. Bukan saja buat manusia, tapi juga alam. Contoh alam tadi itu. Jangankan potong, tebang pohon, buang air kecil saja dilarang. Buang air kecil di 2 tempat, lubang yang ada di tanah dengan air. Sholat itu melatih disiplin. Kalau Anda sholat 5 waktunya disiplin, datang ke sekolah sini juga disiplin. Tapi kalau sholat tidak disiplin, ketahuan datang sekolahnya sholat terlambat. Iya, ketahuan tuh. Ketahuan. Mau disiplin dulu sholatnya. Mau berprestasi, sholat dulu. Kalau Anda sholat dengan bagus, berprestasi, prestasinya itu pincang. Ya, saya ingatkan, prestasinya itu pincang. Demikian, terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.